Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli halin. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safara wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fahbirni anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fahbirni anil ihsan. Qala anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fahbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fahbirni an amarataha. Qala antalida ammatur rabbataha wa antasral khufatal uratal alata ri'a as-sa'ah yatatawwaluna fil bunyan summan talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manisail qultu Allahu wa rasuluhu alam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Jadi hadis yang kemarin lanjutan bahwa seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang tidak diketahui dari mana kedatangannya, bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Jadi pertanyaan ditanya yaitu tentang rukun Islam. Jawab Rasulullah, rukun Islam itu 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, pergi haji jika mampu. Ini wajib. Cuma yang kelima, pergi haji itu jika mampu, ya. Kalau belum mampu, belum wajib. Karena kalau tidak ada kalimat manis tato'a ilahi sabila, dosa semua kita. Dosa, kenapa? Yang belum haji dosa. Tapi kata Allah manis tato'a, ya, yang mampu saja. Tapi mudah-mudahan niat kencang insya Allah. Kemudian dia bertanya lagi yang kedua tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah, dijelaskan rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rasulnya, kitab-kitab, ya, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan buruk. Artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang pertama ini tentang amaliyah, rukun Islam, perbuatan ya. Yang kedua tentang batiniyah, rukun iman. Ini keimanan adanya dalam hati, mengimani. Jadi amalan lahir batin ini disampaikan. Jadi itu kemarin yang terakhir kita bahas masalah takdir ya. Takdir baik dan takdir buruk. Jadi Allah sudah menentukan takdir baik, takdir buruk. Sekali lagi saya pertegas bahwa takdir itu tidak melekat dalam diri kita, karena kalau melekat dalam diri kita, kita pasti akan protes di sono. Kenapa saya ditakdirkan jadi orang susah sehingga saya tidak bisa bersedekah secara maksimal? Kenapa umur saya pendek sehingga saya tidak bisa punya kesempatan beribadah lebih lama lagi? Kenapa saya ditakdirkan jadi orang gak benar sehingga saya misalnya gitu. Kalau takdir itu, tapi takdir itu ada di depan kita, di hadapan kita, sudah tercatat. Kalau kita ke kiri akan begini takdirnya, kalau kita ke kanan akan begini takdirnya. Jadi sudah ada di depan kita. Kok ribet banget? Ribet menurut kita, karena ini bukan ukuran kita manusia. Ya, bagi Allah gak ribet, apalagi kita ngurusin se-RT aja ribet, ngurusin jamaah masjid ribet, ya apalagi ngurusin manusia sedunia, dan bahkan bukan cuma manusia, semua alam semesta diurus sama Allah, termasuk alam antariksa, semuanya, peredaran langit, bumi, planet, dan itu semuanya diatur sama Allah. Ya, kita di luar jangkauan, karena Allah memang di luar jangkauan kita manusia itu yang sudah kita sampaikan kemarin. Qala fahbirni anil ihsan. Kemudian orang tadi juga bertanya tentang ihsan. Qala anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi menjawab, ihsan itu adalah bahwasanya engkau beribadah kepada Allah. Anta budullaha, kita beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Ya, kita berhadapan kepada Allah. Tapi ini hal yang sulit, ya, sulit. Ini Nabi sendiri yang ngomong, yang nyampein. Kalau bisa kita beribadah, karena ibadah itu kita menghadap Allah kan, ya. Ibadah yang langsung kita menghadap Allah yaitu ibadah sholat. Makanya sholat syaratnya banyak. Beda dengan ibadah yang lain, ya. Kita mau puasa Ramadan wajib. Kamu puasa Ramadan juga wajib. Tapi syaratnya kagak banyak dia. Ya. Syaratnya enggak banyak. Tapi kalau sholat coba, haji enggak banyak syaratnya. Ya. Asal kita sudah mampu bayar ONH udah, begitu. Tinggal sono melaksanakan syariatnya. Tapi kalau sholat banyak syaratnya. Apa? Sebelum sholat ada persiapan wudu. Ya, wudu dulu sebelum sholat kan gitu. Coba kalau yang lain nggak ada, cukup niat aja udah. Mau puasa, mau sahur kayak enggak kayak niat puasa jadi. Ya. Tapi sholat nggak bisa. Ada wudu dulu, wudu. Ada beberapa yang dilakukan syariatnya, ya, yang kita basuh. Nah, sebelum wudu ada lagi yang namanya syaratnya airnya. Ada aturan lagi tuh airnya. Ya. Air bagaimana yang boleh kita gunakan untuk berwudu? Jangan air yang mustakmal, air atau air yang mutanajis, ya. Ini tidak sah dipakai untuk berwudu. Kalau nggak ada air atau terhalang menggunakan air, bisa kita tayamum. Tayamum ada lagi caranya, gitu. Jadi
rentetannya banyak. Sebelum wudu istinja dulu, bersihin dulu diri kita, ya. Ini rentetannya banyak. Jadi karena apa? Kita mau menghadap langsung kepada Allah, itu sholat. Ya, beda dengan ibadah yang lain. Makanya hanya sholat yang perintahnya langsung baginda Rasulullah dipanggil menghadap Allah. Ya. Enggak kayak perintah yang lain kan melalui malaikat Jibril. Ya. Wahyu turun, Jibril nyampaikan ke Rasulullah. Tapi sholat langsung yang bersangkutan Rasulullah dipanggil menghadap Allah. Langsung menghadap Allah. Sulit. Karena begitu kita sholat, seakan-akan Allah ada di hadapan kita, sulit. Jadi kadang-kadang ya kita kan ukurannya ukuran manusia. Jadi kita ngebayangin Allah lagi ngapain itu, lagi duduk, apa berdiri, apa ngapain, sulit. Memang itu ya bukan ukuran kelas-kelas kita ya. Keimanan kita belum ke situ belum. Makanya itu sulit. Makanya kata Rasulullah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak mampu, enggak bisa menghadirkan Allah di hadapan kita, fa innahu yaraka, maka yakinilah bahwasanya Allah itu melihat kita, itu. Karena itu termasuk sifat-sifat Allah, ya. Asmaul husna, bahwa Allah itu maha sami'un basir, ya. Di antaranya maha mendengar, maha melihat. Jadi kita yakini, keyakinan itu harus ada. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah tahu apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Ini harus ada dalam diri, karena itu ya termasuk rem kita. Ketika kita mau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, Allah lihat, Allah tahu, nggak berani. Cuma kalau itu nggak ada dalam diri kita, berani orang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kalau sudah ke situ nggak berani. Ini ihsan. Jadi kalau dikumpulin semuanya ini yang dikatakan ad-dinul hanif, ya, agama yang lurus, agama yang benar, 12. Ya, rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1, 12. Makanya kalau dulu kalau orang yang kagak benar suka celaka 12 lah, celaka 12. Ya, itu masih 12. Ya, sering kan kita dengar orang dulu ya celaka 12 kalau begini mah itu. Jadi rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, semuanya 12 macam. Ini cara kita beribadah gitu caranya. Jadi kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah, harus kita yakini bahwa apa yang kita lakukan Allah tahu, apa yang kita lakukan Allah lihat, apa yang kita ucapkan Allah dengar. Itu harus itu. Jadi nanti kita benar-benar gitu ya, khusyuk dalam beribadah. Kenapa? Allah lagi tahu, ngeliatin kita nih, kita lagi diperhatiin, bener kagak? Ya Allah. Doa juga begitu, ya. Dan ini ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus meyakini apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, Allah lihat, Allah dengar, harus diyakini. Kemudian orang tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, "Fahbirni anisa'ah." Tolong sampaikan kepadaku tentang sa'ah, hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Kata Nabi, kalau urusan kiamat mah yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ya. Karena ini dalam riwayat tadi
ternyata yang nanya itu malaikat Jibril yang ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabat tentang Islam. Jadi dia datang dengan berwujud manusia bertanya kepada Rasulullah, malaikat Jibril. Jadi malaikat itu bisa merubah dirinya menjadi apapun, ya bisa. Jadi makanya kalau orang dulu suka mesen itu, ya orang tua kita kalau ada musafir, ya ada minta-minta kasih aja, jangan pakai itu sebisanya. Yang penting jangan menghardik, gitu, jangan menghardik. Kalau ada kasih, nggak ada ya mohon maaf gitu aja, permisi misalnya gitu. Jangan dihardik gitu. Wah, macam-macam, jangan ngasih kagak, ngomelin gitu, jangan. Takutnya, nah itu malaikat yang menguji kita, ya. Atau ada juga yang bilang Nabi Khidir yang suka keliling, ya. Itu kita nggak tahu. Jadi intinya tebarkan kebaikan, gitu. Selagi kita mampu, apapun yang kita mampu, tebarkan kebaikan, ya. Jadi tanya kiamat, kata Nabi, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya, ya, karena yang nanya ini ternyata nanti dijelaskan itu adalah malaikat. Qala, kemudian orang tadi bertanya lagi, Pak ahbirni an amarotaha. Kalau kiamat enggak ketahuan kapannya, tolong sampaikan aku tentang tanda-tandanya, gitu. Karena kalau kayak hujan mah biasanya mendung gitu. Walaupun mendung itu bukan berarti akan hujan gitu. Kadang-kadang panas terik bisa jadi turun hujan, cuma biasanya gitu. Misalnya, ini misalnya tanda-tandanya gitu. Tentang hari kiamat. Karena hanya ada hadis Rasulullah menyatakan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Itu doang. Jumat yang kapan? Tahu. Enggak dijelaskan. Karena itu rahasia Allah, cuma dikasih tahu terjadi pada hari Jumat. Itu doang, ya. Cuma Jumatnya kapan Rasulullah tidak menyampaikan kepada kita umatnya. Apa tanda-tandanya? Qala antalida amatu rabbataha, bahwasanya nanti di akhir zaman banyak budak-budak melahirkan tuannya, budak-budak melahirkan majikannya. Budak pembantu, ya kalau sekarang enggak, bukan zaman budak, kayak pembantu misalnya, pembantu melahirkan majikan, kan aneh ini. Jangan-jangan dikerjain sama majikan ini. Pembantu melahirkan majikan tuannya. Ini kinayah, bahasa kinayah, bukan bahasa letterlek, bukan. Artinya sama seperti gini, Aisyah ummul mukminin wal mukminat. Aisyah itu ibunya orang mukmin dan mukminat. Aisyah anaknya banyak banget tapi sedunia gitu ya, bukan itu. Artinya kinayah. Bukan arti yang sebenarnya gitu, ya. Sama seperti ibu negara gitu ya, atau ibu kota ya, atau ibu apa, itu bukan yang sebenar, kinayah saja. Nah, sama seperti ini. Seorang budak melahirkan tuannya, artinya apa? Banyak nanti di akhir zaman seorang ibu, orang tua yang dijadikan budak sama anaknya. Tuh, kagak dihargai, kagak dihormati sama anaknya, sama aja dia melahirkan tuannya, padahal ibunya tuh. Jadi karena anak yang tidak berbakti, ya begitu orang tuanya udah jompo, kagak mau ngerawatin, ditaruh di panti, ya. Di sana udah, wah ini anak durhaka nih. Atau barangkali ketika ikut dengan anaknya, ya kagak bisa diam, ada aja yang dikerjain, disuruh. Kalau salah diomelin tuh. Itu termasuk tanda-tandanya tuh.
orang tua dijadikan budak, dijadikan pembantu di rumah anaknya. Kadang-kadang serba salah. Orang tua diam, namanya udah tua, diomelin, "Nya, Mbak, ngapain kek pegang biar ada gerak, biar olahraga," gitu alasannya ya. Suruh nyapu, suruh ngepel, suruh nyuci piring. Alasannya biar gerak katanya, biar ada olahraga, gerak, jangan diem aja. Tuh. Kan merintah itu anak. Ya, orang mah kalau nyuruh jalan keliling begitu, dianterin, diajak, dikawal. Mau kagak, suruh nyapu, suruh ngepel, suruh nyuci piring, budakin kalau orang Bekasi bilang. Ya. Begitu ada kerjaan yang salah aja, ya. Nyapu kagak bersih, ya ngepel kagak bersih misalnya, nyuci piring pecah. Ngomel dah. Dasar nenek-nenek begitu aja pakai pecah piring, ya. Habis dah, ya. Nih. Padahal kasih sayang orang tua sepanjang masa. Wah. Kita inget nih, kita udah punya anak, coba kita inget dah, ya. Kita bagaimana sama anak kita, kagak ada buat kita asal anak, jangan apa kagak, kan begitu. Tapi ntar coba anak kita begitu kira-kira, belum tentu. Ya itu tadi, apalagi makin ke ujung, makin akhir zaman, semakin bergeser nilai-nilai moral dan sebagainya ini, waduh, berat. Kelihatannya begitu, ya. Jangan diem aja, suruh gerak. Padahal memang merintah. Ntar asal salah sedikit aja, diomelin dah. Ya. Atau yang paling banyak lagi dalam kehidupan kita ini, pokoknya ada aja. Ya, kita disuruh inilah, suruh itulah, inilah itulah, ya. Yang ujung-ujungannya itu tadi. Jadi sama aja, ini kinayah, sama aja orang tua dijadikan pembantu di rumah anaknya sendiri. Padahal harusnya dia dijadikan raja, dihormati. Ya, harusnya begitu. Kita bawa oleh-oleh, bawa apa-apa dari luarnya, apalagi serumah dengan orang tua, bertetangga aja sama orang tua. Begitu nyampe, jangan dibuka dulu, orang tua dulu adepin. Ini kan kalau kita klien, ya kita buka dulu sama bini deh tuh, nyak baginya dipilih deh tuh, ya. Mending kalau yang bagus-bagus, kadang yang sortiran dikit kasih ke orang tuanya. Harusnya orang tua dulu, datang ke orang tua, buka di depan orang tua, "Bu, Pak, yang mana?" Ambil duluan. Misalnya kita bawa apel, apa jeruk, ambil duluan, baru bawa pulang. Ya, jadi orang tua nomor 1, surganya anak ada ridallah fi ridal walidain, orang tua. Ya. Murkanya Allah termasuk murkanya orang tua. Jadi jangan sepelekan. Kenapa? Ikhlas orang tua sama anak. Ya. Itu luar biasa. Makanya itu tanda-tandanya ini udah mulai ada dikit-dikit, tapi masih insya Allah kiamat masih jauh ya, bukan kayak di sinetron kiamat sudah dekat gitu ya. Itu masih jauh kiamat. Mudah-mudahan ya. Kalau bisa mah Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali itu pernah menyampaikan, beliau kalau bisa mah kita jangan sampai ngalamin dah. Ya. Mendingan kita mati duluan sebelum kiamat, jangan sampai huru-haranya itu luar biasa. Kalau tibang tsunami mah ya segitu aja kita romannya ya rasanya. Ya, kalau tibang gempa, tapi ini udah dahsyatnya luar biasa. Kalau bisa jangan sampai ngalamin kalau bisa ya. Itu yang pertama. Jadi nanti orang tua dijadikan budak di rumah anaknya sendiri. Wan tarol hufata, dan nanti di akhir zaman kau juga melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, nyeker, ya. Orang kampung boro-boro pakai sepatu, sendal aja kagak, nyeker, biasa nyeker. Tuh. Kalau zaman dulu kan begitu. Uratal alata
yang bertelanjang, ya artinya sering nggak pakai pakaian, cuma pakai celana doang misalnya, orang Bekasi bilang meleding gitu. Baju kagak, pakai kaos kagak gitu ya. Alata, kemudian miskin, ya. Jadi banyak nanti orang-orang yang susah, orang-orang miskin, ya. Ri'a asa'ah, penggembala kambing, ya kalau di Arab itu karena rata-rata gembala kambing, tapi gembala kambing bukan kambing dia, kambing orang, ngupah gitu, ngupah. Kambing orang dia ngembalain kambing, dia yang ngangon gitu. Ya tatawaluna fil bunyan, nanti di akhir zaman orang-orang yang kayak gitu, yang tadinya susah, yang tadinya bukan siapa-siapa, mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang megah. Jadi artinya apa? Di akhir zaman orang miskin itu udah jarang. Bahkan ada riwayat lain sudah tidak ada. Nggak ada orang miskin. Jadi orang sodakoh aja susah. Kalau sekarang masih banyak nih kita ya. Yang terima sodakoh mah banyak. Nanti di akhir zaman udah susah. Ya sama mungkin seperti Arab Saudi, itu kan mereka sudah negara kaya, rakyat bukan cuma dijamin kesehatannya, bukan cuma dijamin sekolahnya, tapi dapat gaji. Anaknya banyak, gajinya banyakan, itu dapat fasilitas dari pemerintah. Kesehatannya dijamin, ya, pendidikannya dijamin, mau sekolah ke luar negeri kemana aja dibiayain sama pemerintah. Ini sudah negara maju. Sampai kalau korban juga itu dagingnya sekarang sudah dikemas, ya dibikin kaleng itu, dikirim ke negara-negara yang membutuhkan. Itu sudah luar biasa, ya. Atau barangkali yang lagi ramai apa? Dubai, yang lagi kelihatan itu. Dan lain-lain sebagainya itu. Misalnya, itu kan baru segelintir, tapi rata-rata yang terima sedekah lebih banyak daripada yang sedekah, sama termasuk di kita Indonesia, ya. Kalau kita lihat di TV itu, waduh, yang terima sedekah lebih banyak di sekitar kita aja banyak, ya. Tapi yang sedekah jauh lebih sedikit. Artinya, akhir kiamat itu, akhir zaman itu masihlah lama. Nanti orang-orang yang susah banget itu, wah, berlomba-lomba. Dia mendirikan bangunan-bangunan megah. Nah, ini sudah menandakan dekat kepada akhir zaman. Jadi kalau kayak mendung mau udah gelap gitu. Wah, hujan dan dikit lagi misalnya gitu. Summan tolako palabisu malian. Kemudian orang tadi berlalu palabisu malian, maka kami diam, terhening, ya, sejenak. Ini kata Sayyidina Umar alaihissalam, karena ini diriwayatkan oleh Umar, ya. Tuh. Jadi tanda-tanda kiamat itu banyak, karena nanti ada hadis yang lain lagi, riwayat lain lagi, banyak. Termasuk itu tadi, ya, orang tua jadi pembantu di rumah anaknya sendiri, ya misalnya. Kemudian orang mau sedekah susah karena orang semuanya udah pada jadi orang kaya, ya, mau sedekah susah. Nanti itu tanda-tanda akhir zaman. Dan yang lebih lagi, maaf ya, ini hadis gitu. Rata-rata satu orang laki itu diikuti oleh 50 wanita gitu. Satu orang laki diikuti 50, kita kan masih pada satu. Jadi masih 49, artinya kiamat masih lama. Insya Allah bukan zaman kita tuh, mungkin berapa keturunan lagi, ya. Itu ada hadis yang menyatakan seperti itu. Di antaranya itu tanda sugro. Kalau tanda kubro, ya itu seperti dikatakan terbitnya matahari dari barat, ya, bukan dari timur lagi gitu. Dan terjadi pergolakan, apalagi ada cerita-cerita bahwa
sebelum kiamat itu nanti akan muncul Imam Mahdi, setelah Imam Mahdi kemudian munculnya Dajjal, ya. Kemudian setelah Dajjal turunnya Nabi Isa alaihi salam menyelamatkan, kemudian terjadi duhon selama 40 masa atau 40 tahun, ada yang menyampaikan seperti itu, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda kubronya, ya. Tapi mudah-mudahan kita berdua tidak mengalami itu. Sumakola ya Umar, kemudian Rasulullah bertanya, hai Umar, atadri manisail, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril. Kata Rasulullah, malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepadamu untuk mengajarkan tentang agama. Jadi caranya begitu, Jibril. Enggak ngajarin atu-atu, dia ketika orang lagi kumpul pura-pura bertanya sama Rasulullah, padahal maksudnya Rasulullah tahu Rasulullah kalau itu malaikat Jibril. Karena apa? Sering ketemu gitu. Dia tahu itu malaikat Jibril. Cuma dia tidak menyampaikan ketika baru datang, ini kenalin ini Jibril nih, enggak begitu. Jadi begitu malaikat Jibril sudah berlalu baru sampaikan, ini tadi adalah malaikat Jibril alaihi salam gitu. Jadi cara mengajarkannya, ya, malaikat bisa, termasuk jin juga ada yang bisa malih rupa ya istilahnya ya. Bisa jadi apa-apa, bisa. Oh itu penampakan itu ya bukan ruh itu, bukan orang mati, bukan, nggak ada. Orang mati jadi penampakan, nggak ada. Dalam Islam tuh nggak ada. Ya, orang mati udah ada tempatnya. Nah, jadi begitu dia terlepas dari raganya, ditaruh tempatnya sono, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ya, nggak bisa gentayangan. Ini gentayangan, bukan. Yang gentayangan itu penampakan itu jin. Ya. Dan ketika dia menampakkan diri, dosa dia. Ya, dosa. Kenapa? Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang punya kewajiban pemain drama kehidupan di alam dunia, jin dan manusia. Dua pemainnya, jin, manusia. Manusia pemeran utama. Karena Nabi dan Rasul itu dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Kita lebih mulia. Jin takut, mau penampakan takut, salah itu. Jadi kalau ada yang nampak, ya mohon maaf nih, apakah itu pocong misalnya yang di TV itu ya, kuntilanak, apa aja. Misalnya kagak ada bentuknya, ada suaranya, kan suka ada tuh ketawa hihi gitu kan. Jangan lari, berhenti, panggil gitu, omongin, ngapa dosa lo gitu, kena pasal lo dosa, karena dia sama punya kewajiban kayak kita, sama itu dosa. Kalau nggak percaya tanya Ustaz Amin gitu aja. Insya Allah dia kenal sama saya, karena saya ngomong begini di mana-mana dan dia pasti tahu. Termasuk jin-jin muslim kan ngaji sama kita bareng, ya tahu. Jin yang kafir itu pada ngeliatin di luar, gedeg banget sama kita gitu. Tahu, dia tahu pasti. Jadi kalau ada begitu, jangan lari, berhenti, omelin. Mas, ngapa dosa lo? Kalau nggak percaya, sono tanya Ustaz Amin gitu. Kalau kagak lo ngaji sebulan sekali. Itu betul. Oh ini kadang kita lari, udah merinding duluan, ketakutan duluan, jangan. Dia yang salah. Tuh, ya. Jadi itu nggak ada pak. Yang namanya arwah itu gentayangan, nggak ada. Dalam Islam itu saya yang nyampaikan, nggak ada. Jadi nggak ada malih rupa jin. Itu pun tertentu, tidak semuanya jin bisa seperti itu. Biasanya nggak berani.
Itu yang nakal-nakal aja. Ya, yang bader-bader itu begitu menampakkan diri. Kenapa? Janjinjun. Itu penampakan diri itu. Biasanya kalau dia dalam bentuk manusia, misal dia mewujudkan diri, ya itu kalau dalam riwayat itu dia mesti yang pertama nih nggak ada ininya nih. Apa nih? Tali air. Kita kan ada ginian nih. Dia kagak ada rata tuh. Lurus. Misalnya dia menampakkan kesempurnaannya. Karena rata-rata nggak bisa. Rata-rata nggak bisa. Mukanya kosong. Ya, badannya berbentuk manusia, mukanya kosong gitu. Nggak ada, nggak bisa dia. Umpama ilmunya tinggian dikit, ya ilmunya tinggian dikit, bisa dia menampakkan wajahnya tapi nggak ada. Nih misalnya contohnya, tahu inian nih, kan ada lengkungan nih, apa tali air apa namanya? Ya kalau orang sorry bilang katanya buat jalanan ingus katanya. Itu kagak ada rata, ya rata tuh. Misalnya, jadi kalau nemu orang rata, nah lu jin ya gitu. Lu bukan orang, lu jin lu gitu. Penampakan. Ya. Iya. Anunya sama Pak, penciptaannya. Ini. Dia sama-sama diciptakan dari api. Ya. Dulunya jin dan setan itu satu. Ya, sama. Nah, pada saat cuma biasanya jin dan setan ini lebih tua, lebih ya kalau kayak kita lebih pintar gitu, lebih pintar. Pada saat Nabi Adam akan diciptakan dalam surah Al-Baqarah, ya. Ketika akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan oleh Allah, ya. Di situ kan yang diperintahkan jin, ya. Suruh tunduk. Tunduk itu artinya mengikuti, bukan sujud, bukan ya. Suruh mengikuti Nabi Adam alaihissalam. Nantinya ketika Adam diciptakan, ini sebelum diciptakan. Kemudian si iblis dan setan ini dia menentang, kagak mau. Malaikat sujud. Ya. Fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis yang kagak mau sujud. Nah disitulah kemudian ditanya sama Allah, kenapa kamu gak mau sujud, gak mau nurut sama Nabi Adam? Oh saya lebih mulia dari dia, sombong dia. Saya lebih mulia dari dia, saya dari api, dia dari tanah gitu. Jadi merasa lebih hebat. Maka di situ akhirnya diberikan kepada Nabi Adam ilmu dari Allah dengan nebakin nama-nama yang ada di situ. Akhirnya mereka semuanya tidak tahu karena termasuk malaikat, karena Nabi Adam ini diajarkan oleh Pak Alamal Adam Asma'ul Kullaha, diajarkan nama-nama semuanya gitu. Nah pada saat itulah karena kesombongannya iblis ini dikutuk sama Allah bahwa dia kalau tidak mau tunduk kepada Nabi Adam dinobatkan sebagai penghuni neraka. Kata iblis nggak apa-apa, yang penting saya diizinkan untuk menggoda manusia sampai akhir zaman. Itu begitu perjanjiannya. Ya. Jadi dia sama jenisnya jenis manusia, cuma dia orang yang ingkar pada Allah. Orang yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi kalau kita ini disuruhnya bertambah imannya, kan disuruhnya begitu ya. Kita suruhnya nambah iman takwa kita nambah. Kalau iblis kebalikannya, maksiatnya harus nambah dia. Jadi kalau maksiatnya kagak nambah, diomelin sama orang tuanya. Siapa yang lu goda hari ini? Ketiduran saya Pak, blow on banget lu gitu. Males banget tidur mulu, goda sono orang gitu Pak. Jadi dia maksiatnya harus nambah.
Dan dia itu bukan pemain dalam drama kehidupan. Karena saya nulis buku itu 4 babak drama kehidupan. Pemain dramanya ini, drama kehidupan adalah manusia dan jin. Karena iblis sudah dinobatkan neraka, ya setan dinobatkan neraka, jadi dia bukan pemain, dia pelengkap. Malaikat juga bukan pemain, malaikat pelengkap, karena dia sudah dinobatkan masuk surga. Nggak ada malaikat yang masuk neraka, masuk surga, jadi dia bukan pemain. Binatang juga bukan pemain, dia pelengkap dalam drama kehidupan ini. Kenapa? Karena dia tidak dihisab. Sama, jin, malaikat nggak dihisab. Yang dihisab itu 2, manusia sama jin. Setan iblis nggak dihisab, malaikat nggak dihisab, binatang kagak dihisab. Yang dihisab manusia sama jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ada jin yang kagak ibadah, subuh tadi dia nih kagak sholat, dosa tuh jin. Ntar bulan puasa dia kagak puasa Ramadan, dosa. Biar kata jin dosa sama Pak. Dia punya kewajiban. Kalau dia seorang muslim, wajib sholat 5 waktu, wajib. Kenapa? Karena Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya Al-Quran sama, hadisnya sama semuanya. Kalau dia muslim, gitu. Dia punya kewajiban yang sama dan dia nanti dihisab dia. Dia yaumil kiamah. Ditanya, weh, sholat nggak lo kemarin di dunia? Kagak, saya nongkrong di perapatan godain orang mulu. Ini misalnya, ya sama kayak preman itu mah. Ya kayak gitu sama, preman sholat kagak. Wah gimana, mabok mulu di perapatan. Itu model begitu. Jadi dihisab dia. Makanya saya katakan, kalau setan iblis itu tidak menampakkan Pak kepada kita, tidak. Yang mengganggu penampakan itu jin. Jin yang digoda sama kayak yang tukang malak-malakin kita, preman itu orang yang digoda sama setan, sama iblis digoda tuh supaya dia nggodain kita tuh, pengaruhi. Itu begitu. Jin juga sama, dipengaruhi sama iblis sama setan supaya dia menggoda kita, menampakkan diri, ya, nakut-nakutin, bangun tengah malam mau wudu, iseng, akhirnya kagak jadi tahajud ya. Karena apa? Merinding takut. Ya, jangan baru tiba ngerasa begitu, hilangkan, nggak ada, gitu aja udah. Berangkat wudu, berangkat ke masjid, gitu. Jadi kalau misalnya ada, ya gituin. Kalau Bapak takut ngomong aja begitu, gue bilang Ustaz amin loh, gitu. Kalau nggak percaya, karena yang ngomong saya di masjid kan gitu, saya ngomong di mana-mana gitu. Jadi kalau misalnya ketemu gitu, kalau nggak percaya, lu tungguin sini, gue bilang Ustaz amin loh, gitu. Takut-takutin aja, ya. Jin, masukkan jin itu mah jin ecek-ecek itu. Iya, yang masuk ke orang itu jin ecek-ecek itu. Ya, saya pernah ada di Holland Baker itu, waktu itu ada kecelakaan, karyawannya mati gitu. Terus bikin selamatan, saya diundang gitu. Undang tahlil, baca doa, toto sesajen itu tumpeng, gede banget Pak tampaknya, mesen dari restoran gitu. 1 juta berani tuh saya tuh. Ayamnya ada 4. Ayam utuh. Gede, ini gede. Terus masih ngumpul lagi. Wah, selesai doa saya tanya, enak nih bilang gitu, pakai ada giniannya. Iya Pak, mau ditaruh di atas. Hah? Di atas sih Bang, di loteng. Lah kok? Iya katanya biar nggak ada kecelakaan. Ya, bosnya mana sini panggil. Gituin. Salah. Yang nguntungin ente itu karyawan, bukannya jin. Jadi motor di loteng buat jin. Yang nguntungin ente karyawan bukan jin. Kalau emang yang nguntungin jin karyawan, bubarin aja, suruh dia bikin roti. Kayak gituin. Jangan. Makan buat karyawan, saya bilang gitu. Apalagi nih Bu Kakak enak banget romannya gitu. Ya, bukan karena saya kepengen, bukan ya. Akhirnya saya gituin, udah. Gimana Pak? Takut. Ya, saya yang tanggung jawab. Kalau dia marah, suruh bilangin saya yang nyuruh gitu. Suruh kemari aja sama saya, ntar saya omongin gituin. Kalau jinnya marah. Jadi bagaimana? Akhirnya pesan piring
kertas itu kan, dari restoran itu telepon dikirim piring kertas. Saya suruh makan, kagak ada yang berani juga Pak. Pak Ustadz duluan katanya. Jadi misalnya ada jin yang marah-marahnya ke saya, ya udah alhamdulillah tapi jangan kesirian ya, saya bilang gitu. Saya ngambil duluan, saya makan, baru semuanya makan dihabisin. Kalau terjadi sesuatu, saya bilang telepon saya kasih kartu nama. Jangankan siang, tengah malam telepon saya datang. Saya gituin. Alhamdulillah, gak ada. Ya jinnya juga takut juga kali, karena dia salah. Jin yang begitu tuh kayak preman Pak. Ya preman kalau udah biasa kita kasih, besok datengin kita. Kita kagak kasih aja kita dipalak. Ya, apalagi biasa kita kasih sesajen, ya besok kagak. Kayak di TV tuh, di daerah Jawa di mana tuh ada biasa ritual kebo-keboan tuh. Begitu sekarang karena pandemi nggak boleh acara itu, ada yang kemasukan jadi kebo. Di TV, saya lihatnya di TV, wah, itu kayak begitu. Dia lebih daripada preman, lebih tuh jin yang begitu. Jadi kalau udah biasa kita kasih sesajen, jadi kalau orang manggil jin itu mah sebetulnya gampang banget, ngapain ke Gunung Kawi, kemana segala macam, ya siapin aja makanan buat dia, datang pasti Pak, datang, ya dibakarin menyan itu kan makanan dia diantaranya, datang banyak makanan dia. Nah, kalau saya ceritain ngikutin lagi manggil jin, ya. Banyak itu cara manggil dia. Jangankan pakai itu air putih aja nih, air putih, siapin ya gelas isi air putih gitu, kasih tatakan, coba tutupnya dibuka, jangan ditutup, ya kita ngomong, woi jin yang pada aus minum tuh, dateng ntar, ya cobain aja, tapi jangan di dalam ya, di luar di depan rumah gitu, siapin air putih, gelas begini, kasih tatakan, dibuka tutupnya, jangan ditutup, ngomong kita tengah malam, ya jin yang pada aus yang mau minum tuh, gitu, ntar ada yang datang Pak. Bukan nakut-nakutin, bukan kali, misalnya gue pengen lihat jin kayak apa sih. Ya. Kalau kita bakar menyan takut tetangga tahu kan gitu. Wah ini bakar menyan mulu. Iya, jin juga. Iya, saya pernah gitu. Ada orang kesurupan orang Padang. Iya, begitu saya obatin ngomong Padang, wah, saya kagak ngerti. Kalau ngomong Jawa Sunda mungkin dikit-dikit ngerti gitu. Ngomong Padang, saya panggil anaknya, terjemahin. Ngomong apa itu dia gitu. Ya. Tapi kalau saya rata-rata kalau misalnya dia berani memunculkan gitu, mesti setelah itu sebelum dikeluarin saya bikin perjanjian. Itu saya mesti gitu. Satu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau dia muslim, ya saya ajarkan tentang Islam bahwa ini perbuatan yang salah, nggak boleh melakukan ini lagi, dan dia berjanji atas nama Allah tidak melakukan ini lagi gitu. Kalau dia non muslim, saya ajarkan tentang Islam. Saya begitu biasanya, karena jin ada yang Islam ada yang enggak. Jadi insya Allah kalau di Bekasi ini jin kayaknya udah berkenal sama saya dah, kayaknya. Karena banyak yang lebih parah Pak, jin gagu. Pernah saya nemuin jin gagu. Manggut tuh. Lu gagu ya? Manggut, wah ngomong dari tadi gagu, kata saya gitu. Kagak bisa ngomong. Ternyata jin gagu yang masuk. Wah tuh gagu aja lu pakai masuk orang, bagaimana kalau kagak gagu? Iya, tuna aja bisa begitu, bagaimana enggak? Waduh, itu macam-macam lah. Ada juga yang masuk kagak bisa keluar, minta tolong, oh, bisa keluar saya katanya, nah. Belum, kalau kayak orang pergi makan kudu punya ongkos pulang balik. Lah ngapain kita pergi kagak punya ongkos pulang, juga sengsara kan begitu ya. Ini bisa masuk kagak bisa keluar, aduh geblek batu jin. Ya, jadi ya banyaklah cerita-cerita begitu. Saya ada puluhan gitu, aneh gitu. Jadi mesti diomongin karena pernah kejadian ada orang kemasukan gitu, terus ada yang ngomong panggil Usadame itu ya saya pulang begitu. Berarti itu pernah ada perjanjian sama saya, karena saya mengikat perjanjian dengan nama
nama Allah. Saya ucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat. Ayo ikut. Ucap 2 sebelum saya keluarkan dia. Ayo ikut 2 kalimat syahadat. Setelah itu baru kita suruh keluar, suruh pergi gitu. Jadi kalau udah begitu dia nggak berani ada ikatan. Kenapa? Kalau hari ini dia masuk ke dalam orang saya bacakan kalimat-kalimat dia terasa sakit. Ketika dia sudah ada perjanjian sama saya bacakan kalimat yang sama, rasa sakitnya 10 kali lipat. Jadi makanya dia nggak berani. Kemarin aja gue sakit banget sama dia gitu. Apalagi sekarang udah ada perjanjian 10 kali lipat sakitnya. Jadi itu. Jadi pokoknya kalau nemu-nemu yang begitu jangan takut, Pak. Saya pesenin jangan takut. Ajarkan anak istri kita jangan takut. Ya. Bilang Anda salah. Nakut-nakutin orang, penampakan ini salah dan Anda berdosa. Gitu. Jadi kalau untuk memberanikan diri, kalau nggak percaya, kayak yang di TV tuh, tanya aja Ustadz Amin gitu. Ya. Ada kan yang film bocah itu, kalau nggak percaya tanya aja Pak Haji gitu kan. Dia terkenal sama saya, insya Allah kenal. Kalau nggak percaya tanya, karena nama saya udah beredar di antara jin-jin itu mungkin. Karena dia mesti ngomong sama teman-temannya, awas lu ada Ustadz Amin di sono gitu. Itu aja kurang lebih, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.